Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Erifa dengan NIM 2315050021. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep pendidikan dalam surah An-Nur ayat 30-31. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Shadaqallahul Azim. Artinya adalah, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Selanjutnya yaitu tafsir surah An-Nur ayat 30-31. Nah, di sini saya menggunakan 3 kitab tafsir. Yang pertama yaitu Al-Misbah, Al-Maraghi, dan Al-Munir. Kita masuk pada yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa Quran surah An-Nur ayat 30 berisi perintah kepada laki-laki mukmin agar menahan sebagian pandangannya dan memelihara kemaluannya. Menahan pandangan tidak dimaksudkan untuk menutup mata sepenuhnya, tetapi mengendalikan pandangan agar tidak melihat hal-hal yang dilarang, seperti aurat atau sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan syahwat. Pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat 31, perintah serupa juga ditujukan kepada perempuan mukminah. Mereka diperintahkan untuk menahan pandangan, memelihara kemaluannya, serta tidak menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang dapat menarik perhatian laki-laki, kecuali yang biasa tampak. Selanjutnya yaitu tafsir Al-Maraghi. Dalam tafsir Al-Maraghi dijelaskan bahwa setelah ayat-ayat sebelumnya membahas adab meminta izin ketika memasuki rumah orang lain, pada ayat 30-31 surah An-Nur, Allah memberikan tuntunan untuk menjaga kehormatan melalui pengendalian pandangan dan perilaku. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada laki-laki mukmin supaya menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan
untuk dilihat, serta menjaga kemaluan dari perbuatan yang dilarang. Selanjutnya yaitu perintah yang sama juga ditujukan kepada perempuan mukmin, yaitu agar menahan pandangan dan menjaga kemaluannya dari perbuatan yang diharamkan. Perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya kepada laki-laki asing, kecuali yang biasa tampak dan sulit untuk disembunyikan, seperti perhiasan yang tampak secara alami. Al-Maraghi menjelaskan bahwa perempuan juga diperintahkan untuk menutupkan kerudung hingga ke dada agar rambut, leher, dan bagian dada tidak terlihat. Perintah ini sekaligus memperbaiki kebiasaan perempuan pada masa jahiliyah yang sering meletakkan kerudung ke belakang sehingga sebagian leher dan dada masih terlihat. Yang terakhir yaitu Tafsir Al-Munir. Dalam Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan bahwa An-Nur ayat 30-31 berisi perintah kepada laki-laki dan perempuan mukmin untuk menjaga pandangan serta memelihara kehormatan diri. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, menahan pandangan merupakan langkah awal dalam menjaga kesucian diri, karena pandangan sering menjadi sebab timbulnya keinginan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat. Oleh karena itu, seorang mukmin diperintahkan untuk menjaga pandangannya dari segala sesuatu yang diharamkan, serta menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan perbuatan keji lainnya. Nah, juga dijelaskan bahwa perempuan diperbolehkan menampakkan sebagian perhiasannya kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam ayat seperti suami, ayah mertua, anak laki-laki, saudara laki-laki, serta kerabat dekat lainnya. Selain itu, terdapat pula penggalan kata nisa'ihin, yang berarti perempuan-perempuan mereka. Dalam penafsiran Wahbah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut adalah perempuan muslimah. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mukminah dianjurkan untuk berhati-hati terhadap perempuan non-muslim, karena dikhawatirkan mereka akan menceritakan keadaan tubuh perempuan muslimah kepada laki-laki lain, sehingga dapat menimbulkan fitnah. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan muslimah tidak menampakkan auratnya kepada perempuan kafir, sebagaimana ia menampakkan kepada sesama perempuan muslimah. Ketentuan aurat perempuan dalam ayat ini dapat dipahami dengan membaginya ke dalam beberapa keadaan. Yang pertama yaitu aurat perempuan di hadapan laki-laki asing atau ajnabi, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut pendapat mayoritas ulama. Kedua, aurat perempuan di hadapan mahram seperti ayah, saudara laki-laki, dan anak laki-laki, yaitu bagian tubuh yang biasa tampak dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah seperti kepala, rambut, leher, lengan, dan betis. Ketiga yaitu aurat perempuan di hadapan sesama perempuan muslimah yang pada umumnya dipahami antara pusar hingga lutut. Yang keempat yaitu aurat perempuan di hadapan budak yang dimilikinya. Sebagaimana disebutkan dalam penggalan kata wama malakat aimanuhun, yang dalam ini diperbolehkan melihat sebagian perhiasan karena adanya hubungan kepemilikan serta interaksi yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari ketiga tafsir tersebut. Berdasarkan penafsiran Quran Surah An-Nur ayat 30-31 dalam tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, serta tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, dapat dipahami bahwa ketiga tafsir tersebut memiliki kesamaan dalam menjelaskan isi pokok ayat. Ketiganya sama-sama menegaskan bahwa ayat ini memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan, serta tidak menampakkan perhiasan atau aurat kepada orang yang tidak berhak melihatnya. Tujuan dari perintah tersebut adalah untuk menjaga kesucian diri, kehormatan manusia, dan mencegah timbulnya fitnah dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Namun demikian, masing-masing tafsir memiliki penekanan yang sedikit berbeda dalam menjelaskan ayat tersebut. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab lebih menekankan pada penjelasan makna bahasa dan pesan moral dalam ayat. Ia menjelaskan secara khusus penggunaan kata min pada frasa min absorihim yang menunjukkan bahwa yang diperintahkan adalah menahan sebagian pandangan. Sementara itu, dalam tafsir Al-Maraghi, penjelasan ayat lebih diarahkan pada pembinaan akhlak dan adab dalam masyarakat. Al-Maraghi mengaitkan perintah menahan pandangan dan menjaga kemaluan
dengan upaya menutup pintu menuju perbuatan maksiat. Ia juga menyinggung beberapa hadis yang menjelaskan bahwa pandangan pertama yang tidak disengaja masih dapat dimaafkan, tetapi tidak boleh dilanjutkan dengan pandangan berikutnya. Adapun dalam Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili memberikan penjelasan yang lebih rinci, terutama dari segi hukum dan batasan aurat. Penafsirannya tidak hanya menjelaskan makna ayat secara umum, tetapi juga membahas siapa saja yang boleh melihat perhiasan perempuan, serta pembagian aurat perempuan dalam beberapa keadaan, seperti di hadapan laki-laki asing, mahram, sesama perempuan muslimah, dan budak yang dimiliki. Selain itu, ia juga menjelaskan makna beberapa kata dalam ayat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga tafsir tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam menjelaskan ayat, yaitu menegaskan pentingnya menjaga pandangan, kehormatan diri, dan batasan dalam pergaulan. Perbedaannya terletak pada cara penjelasan dan fokus pembahasan masing-masing tafsir. Dan poin berikutnya, poin yang terakhir, yaitu nilai pendidikan dalam surah An-Nur, ayat 30-31. Nilai pendidikannya adalah yang pertama, nilai dalam menjaga pandangan. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan mukmin untuk menahan pandangan dari hal-hal yang dapat menimbulkan dorongan syahwat atau perbuatan dosa. Yang kedua yaitu menjaga kehormatan dan kesucian diri. Dalam ayat tersebut, umat Islam diperintahkan untuk memelihara kemaluannya, yang berarti menjaga diri dari perbuatan zina maupun segala hal yang mendekatinya. Yang ketiga yaitu nilai pendidikan tentang menutup aurat dan etika berpakaian. Perempuan mukminah diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak, serta menutupkan kerudung hingga ke dada. Yang keempat yaitu nilai pendidikan tentang etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Ayat tersebut menjelaskan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis, termasuk siapa saja yang diperbolehkan melihat perhiasan perempuan. Yang kelima yaitu nilai pendidikan tentang menjaga sikap dan perilaku. Perempuan dilarang melakukan tindakan yang dapat menarik perhatian laki-laki seperti menghentakkan kaki sehingga menimbulkan bunyi perhiasan yang tersembunyi. Yang keenam yaitu nilai pendidikan tentang ketaatan kepada Allah. Pada akhir ayatnya, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertaubat kepadanya agar memperoleh keberuntungan. Nah, sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.